Make a left up here. We got company, quarter mile back. Appreciate it. Shut up and drive. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jason yang kala itu hendak ngopi di salah satu kafe. Namun baru saja masuk ke dalam kafe, Jason dihubungi oleh istrinya yang meminta Jason agar cepat karena dokter psikiater telah menunggu. Terungkap fakta kalau Jason ini adalah pasukan khusus yang baru pulang dari medan perang. Sekarang Jason sedang diistirahatkan karena dirinya mengalami trauma pasca perang. Kebetulan sekali istri Jason bekerja di rumah sakit khusus veteran. Hingga saat itu mereka sudah janjian untuk mengobati Jason ke dokter psikiater. Thank you. 10 menit kemudian Jason baru tiba di rumah sakit veteran dan langsung bertemu dengan si istri. Kemudian mereka berdua masuk untuk bertemu dengan dokter psikiater. Sebelum masuk ke ruangan si dokter, istri Jason memberitahu kalau putri mereka juga akan menyusul ke sini. Sebab di rumah tidak ada siapa-siapa. Jason menjawab jika itu lebih bagus supaya nanti sore mereka bisa pulang bersama-sama. Excuse me, Mr. Hill. You have to check in, sir. Come on. Jason Hill. Have a nice day, Mr. Hill. You too, ma'am. Adegan berpindah kepada seorang ketua teroris bernama Adrian yang kala itu sedang menyiksa satu tentara Amerika. Alasan Adrian menyiksa tentara itu dikarenakan dia telah menculik adik kandung Adrian. Kemudian Adrian bertanya di manakah keberadaan adiknya sekarang. Namun si tentara malah menghina Adrian, sehingga ia langsung menugaskan tangan kanannya untuk menyiksa si tentara. You know nothing. Where is he being held? Tak kuat dengan siksaan tersebut, akhirnya si tentara mengatakan kalau adik Adrian telah dibawa oleh atasannya yaitu General Well. Adrian lanjut bertanya di manakah mereka dapat menemukan General Well. Si tentara memberitahu kalau hari ini General Well ada sesi wawancara di rumah sakit veteran. Mengetahui informasi itu, Adrian langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap General Well di rumah sakit tersebut. Kembali pada Jason yang saat ini sedang diterapi oleh dokter psikiater. Di sini si dokter meminta Jason agar menceritakan hal apakah yang tak bisa Jason lupakan. Akhirnya Jason bercerita kalau satu-satunya kejadian yang tidak akan dapat dilupakannya adalah saat dirinya di medan perang. Kala itu Jason dan tim ditugaskan untuk menggerebek markas teroris di Timur Tengah. Namun setibanya di sana para teroris itu sudah menyiapkan jebakan bom dan terjadilah ledakan besar. Dalam insiden itu hanya Jasonlah yang selamat sedangkan teman-temannya yang lain harus gugur. Mendengar semua cerita itu akhirnya si dokter memberikan beberapa motivasi kepada Jason agar dirinya dapat melupakan semua kejadian pahit yang menimpanya. To go through that, Jason. Nothing else, just fucking. Selesai bertemu dengan dokter psikiater, Jason pun langsung menemui putrinya yang sudah berada di sana. Tak lama ia dihubungi oleh si istri yang meminta Jason agar sebaiknya pulang duluan. Sepertinya mereka tidak jadi pulang bersama dikarenakan si istri ada jadwal mendadak yaitu mewawancarai seorang jenderal. Yang tak lain adalah General Well. Kita tahu kalau General Well sedang diburu oleh Adrian si ketua teroris.
Mendengar hal tersebut, Jason pun tidak mempermasalahkannya. Kemudian Jason meminta si istri agar selalu berhati-hati karena sebentar lagi ia dan putrinya akan pulang duluan. I love you. I love you too. Berpindah ke parkiran rumah sakit yang mana di sana memperlihatkan beberapa anak buah Adrian yang sudah bersiap untuk masuk ke dalam. Sedangkan untuk General Well terlihat ia yang baru datang ke rumah sakit bersama dengan 2 pengawal. Kemudian General Well langsung dipersilahkan masuk ke ruangan VIP karena dia akan melakukan wawancara di sana. Kembali ke lantai bawah yang mana di sana beberapa anak buah Adrian mulai masuk lalu menghabisi satu penjaga. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Bolan menyamar sebagai penjaga baru di sana. Sedangkan yang lainnya langsung masuk ke ruangan operasional sambil membawa bom. Tak lama datanglah dokter psikiater yang berniat untuk pulang. Namun di sini si dokter merasa curiga sebab tidak biasanya pergantian shift penjaga dilakukan siang-siang. Merasa si dokter itu akan berbahaya, Bolan langsung menghubungi tangan kanan Adrian lalu memberitahu kalau dokter psikiater sepertinya mencurigai mereka. Alhasil ketika si dokter masuk ke mobil, tangan kanan Adrian langsung menghabisinya. Setelah itu, tangan kanan Adrian menyusul masuk ke dalam sambil membawa baju beserta ID card si dokter psikiater. Tak berselang lama terlihat Jason dan putrinya yang hendak pulang. Ketika melihat Bolan, Jason pun merasa heran karena sebelumnya yang jaga di sana adalah seorang wanita. Jason sempat menanyakan kemana penjaga sebelumnya. Bolan beralasan kalau penjaga yang dimaksud izin pulang duluan karena keluarganya ada yang meninggal. Awalnya Jason percaya lalu ia menuju keluar. Namun tiba-tiba Jason berpapasan dengan tangan kanan Adrian yang membawa baju beserta ID card dokter psikiater. Alhasil Jason pun menjadi yakin kalau rumah sakit ini pasti sedang tidak baik-baik saja. Setibanya di parkiran, Jason meminta si putri agar menunggu sebentar di mobil. Sedangkan dirinya akan menghubungi dulu seseorang. I'll be back. Rupanya Jason menghubungi ketua polisi yang ternyata itu adalah Michael J. White. Jason melaporkan kepada Michael kalau di rumah sakit veteran ia melihat gerak-gerik beberapa orang yang mencurigakan. Jason meminta Michael agar sebaiknya cepat datang ke sini sambil membawa pasukan. Michael yang mengetahui kalau Jason sedang mengidap trauma pasca perang, ia pun malah menganggap Jason hanya sedang berhalusinasi. Michael hanya mengiyahkan saja permintaan Jason yang padahal ia sama sekali tidak mempercayai laporan dari Jason. Anything out of the ordinary happens, just give us a call. Okay. Rupanya sedari tadi gerak-gerik Jason dan perilakunya yang mencurigakan sudah diawasi oleh satu anak buah Adrian yang berjaga di luar. Dengan cepat orang itu melaporkan sepertinya Jason telah curiga dan harus dibinasakan. I could take him out. Fine, kill him. Kembali pada Jason yang meminta putrinya agar tetap stay di dalam mobil dan jangan pernah kemanapun sebelum ia kembali. Si putri bertanya memang Jason mau kemana. Jason menjawab kalau ia akan kembali ke dalam karena ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Saat masuk, lagi-lagi Jason bertemu dengan Bolan yang bertanya kenapa Jason terus pulang pergi. Jason beralasan jika ada barang yang ketinggalan di dalam kamar pasien. Di sisi lain memperlihatkan para anak buah Adrian yang sudah berada di ruang operasional.
Saat ini mereka sudah berhasil meretas CCTV, telepon kantor, dan yang lainnya. Kemudian mereka langsung mengeluarkan senjata untuk bersiap memburu General Well. Tidak hanya itu, satu anak buah Adrian juga ada yang bertugas menjadi sniper di atas gedung untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tak lama datanglah Adrian ke rumah sakit itu dan langsung menemui Bolan. Adrian bertanya apakah semua berjalan dengan lancar. Bolan menjawab ya, namun ada satu orang pria yang sepertinya sudah curiga dengan gerak-gerik mereka, yaitu Jason. Alhasil Adrian memberi perintah kepada dua anak buahnya untuk memburu Jason. Sedangkan dirinya dan yang lain akan terlebih dulu menyandra staf dan orang-orang di lantai 2. Kill him. Copy. Let's go. Handled. 5 menit kemudian terlihat Jason yang sedang menuju lantai 2 melalui jalur belakang. Namun di waktu yang sama Jason melihat ada 2 musuh yang mendekat hingga ia pun bersembunyi di dalam ruangan. Si musuh yang wanita meminta rekannya agar masuk ke dalam ruangan tersebut, sedangkan dirinya akan mengecek ruangan lain. Hingga ketika orang itu masuk ke dalam, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi satu musuh, Jason langsung mengambil senjatanya lalu pergi menuju lantai 2. Di lantai 2 rupanya Adrian CS sudah berada di sana dan langsung menyandra semua staf termasuk pasien rumah sakit. Adrian mengancam untuk siapapun yang berani melawan atau kabur akan langsung dihabisi. Sialnya ada satu staf yang mencoba kabur lalu tertangkap oleh anak buah Adrian. Kemudian orang itu dibawa ke hadapan Adrian, lalu inilah yang terjadi. Sit down. Sekali lagi Adrian menegaskan kepada semua orang yang ada di sana agar tidak melawan atau kabur jika tidak ingin bernasib sama seperti orang tadi. Use their telephones. Di sisi lain memperlihatkan Jason yang bersembunyi di dalam gudang. Lalu ia pun menghubungi lagi Michael, si ketua polisi, untuk menanyakan apakah dia sudah mengirim pasukan. Michael menjawab belum karena sebenarnya ia tidak percaya dengan semua perkataan Jason. Mendengar hal tersebut, sontak Jason menjadi marah. Lalu ia pun bersumpah kalau di rumah sakit ini sedang ada penyanderaan. Mereka berjumlah lebih dari 7 orang dan bersenjata lengkap. Sepertinya mereka akan menyandra staf dan pasien, jadi sebaiknya Michael cepat datang. Mendengar itu semua, barulah Michael percaya, lalu ia dan pasukan segera OTW ke rumah sakit tersebut. Multiple men with weapons. Okay. Di balik itu memperlihatkan General Well yang tengah diwawancara oleh istri Jason. Mereka berdua sama sekali belum mengetahui kalau sekarang rumah sakit itu sudah dikuasai oleh teroris. If you'd like to tell me about your childhood, I'd love to listen. Berpindah kepada Adrian, si ketua teroris, yang meminta semua sandera agar menyerahkan masing-masing ponselnya. Di sini ada salah satu staf rumah sakit yang berbohong dan malah menyembunyikan ponselnya. Tangan kanan Adrian yang mengetahui hal tersebut langsung saja melakukan ini. Sontak semua sandera yang lain langsung histeris ketakutan ketika melihat aksi kejam itu. Di pintu keluar belakang terlihat Bolan dan satu rekannya yang sedang memasang bom. Semua ini sengaja mereka lakukan atas perintah Adrian.
Sebagai antisipasi jika ada yang kabur lewat jalan belakang, maka bom tersebut akan meledak. Good luck. Di sisi lain memperlihatkan dua anak buah Adrian yang baru sampai ke ruangan wawancara Jenderal Well. Lalu mereka langsung membantai penjaga di luar. Mendengar suara tembakan seketika membuat Jenderal Well sadar kalau di luar sedang tidak baik-baik saja. Kemudian masuklah satu anak buah Adrian yang wanita. Lalu Jenderal Well mencoba melawannya. Sayangnya Adrian keburu datang dan langsung menodongkan senjata kepada Jenderal Well. Dengan cepat Adrian segera membawa Jenderal Well dan istri Jason ke lantai 2 untuk disatukan dengan sandera yang lainnya. Berpindah kepada para sandera di lantai 2, yang mana ada satu ibu-ibu berusaha untuk kabur. Lalu si ibu dikejar oleh satu anak buah Adrian dan terjadi aksi kejar-kejaran. Si ibu terus berlari sampai ke lantai bawah menuju pintu keluar belakang. Ketika si ibu akan membuka pintu, Jason langsung melarangnya karena kita tahu kalau pintu tersebut sudah dipasangi bom. Anak buah Adrian yang mengejar juga sempat melarang si ibu untuk membuka pintu, karena itu akan menewaskan mereka semua. Namun si ibu yang sudah tidak peduli, ia pun nekat membuka pintu dan terjadilah ledakan. Akibat ledakan tersebut, si ibu dan anak buah Adrian harus tewas. Sedangkan untuk Jason, alhamdulillahnya masih berhasil selamat. Adrian yang mendengar suara ledakan, ia pun langsung mengkonfirmasi sniper di luar untuk melihat apa yang terjadi. Si sniper menjawab jika itu bukanlah masalah besar dan hanya ada satu sandera yang mencoba keluar lewat pintu belakang. Make it quick. Wasn't going to. Kembali pada Jason yang kini berusaha menghubungi putrinya karena sudah sedari tadi menunggu di mobil. Sialnya ketika akan diangkat, ponsel si putri malah lobet. Hingga itu membuat Jason jadi cemas. Dengan cepat Jason langsung mengambil senjata dari anak buah Adrian yang sudah tewas. Lalu ia mulai melakukan perlawanan. Orang pertama yang Jason habisi adalah Bolan, si penjaga gadungan, dengan menggunakan cara ini. Adegan berpindah keluar rumah sakit yang mana di sana memperlihatkan satu polisi anak buah Michael baru datang untuk memeriksa duluan. Namun naasnya anak buah Michael langsung ditembak oleh sniper anak buah Adrian. Tak lama Michael juga mengirim helikopter untuk menurunkan pasukan. Namun lagi-lagi si sniper dapat menembak jatuh helikopter tersebut. Kembali pada Jason yang kini harus berduel tangan kosong dengan salah satu anak buah Adrian. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, Jason lanjut mencari lagi musuh yang dapat ia habisi. Tak berselang lama Jason dihubungi oleh Michael yang menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Jason balik bertanya kenapa Michael belum datang dan di mana lokasinya saat ini. Michael meminta maaf karena sekarang ia baru akan OTW ke TKP. 5 menit yang lalu Michael sudah mengirim satu helikopter bantuan dan satu tim lapangan. Namun mereka semua telah dihabisi oleh sniper Adrian. Michael pun memberi saran agar sebaiknya Jason memburu dulu sniper Adrian. Sebab jika dia masih ada bantuan dari luar pasti akan selalu kalah.
Jason menerima saran dari Michael dan mulai sekarang ia akan memburu sniper Adrian. Kebetulan sekali si sniper juga sedang turun ke bawah untuk mengambil senjata tambahan. Hingga akhirnya si sniper dan Jason bertemu. Lalu terjadilah aksi baku hantam. Setelah itu, Jason yang sudah mempunyai rencana lain, ia pun berpura-pura menyerah agar ditangkap. Lalu disatukan dengan para sandera lainnya. Alhasil rencana Jason berjalan dengan mulus. Karena ia langsung ditangkap lalu disatukan dengan para sandera termasuk si jenderal dan sang istri Jason. Di hadapan semua sandera, Jenderal Wells sengaja disiksa oleh tangan kanan Adrian. Kemudian Jenderal Wells bertanya siapakah sebenarnya kalian dan apa yang diinginkan darinya. Adrian menjawab kalau ia hanya ingin adiknya yang telah ditahan dibebaskan sekarang juga. Jenderal Wells balik bertanya memang siapakah nama adik dari Adrian. Adrian menjawab kalau dia bernama David yang berdomisili Rusia namun sedang berlibur di Amerika. Akhirnya Jenderal Wells mengatakan jika adik Adrian sebenarnya sudah tewas. Dia tertangkap basah ketika sedang bertransaksi senjata ilegal. Namun si adik malah melawan hingga mau tidak mau tim Jenderal Wells harus menghabisinya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Adrian naik darah lalu menyiksa lagi Jenderal Wells. Di waktu yang sama ternyata Jason membawa satu senjata lalu secara diam-diam memberikannya kepada salah satu sandera. Jason meminta orang itu agar menunggu aba-aba darinya karena sekarang mereka akan melawan Adrian CS. Tak lama Jason meminta orang itu agar bersiap lalu inilah yang mereka lakukan. Meskipun hanya 2 orang, Jason dapat memukul mundur Adrian CS. Selanjutnya Adrian CS pergi keluar untuk melarikan diri. Sedangkan Jason langsung mengamankan para sandera termasuk istrinya dan Jenderal Wells. Setelah memastikan istrinya dan sandera yang lain baik-baik saja, Jason langsung pergi keluar untuk mengejar Adrian. Sialnya ketika di luar, Adrian CS malah menemukan putri Jason yang baru turun dari mobil. Hingga mereka langsung menculiknya. Di waktu yang sama datanglah Michael si ketua polisi dan satu anak buahnya. Jason segera mengajak Michael agar mengejar Adrian karena dia telah menculik putrinya. Alhasil mereka langsung mengejar dan terjadilah aksi kejar-kejaran. My truck! Here! Make a left up here. We got company, quarter mile back. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Adrian CS berhenti di suatu bandara. Mereka yang menyadari kalau Jason dan Michael mengejar langsung saja melakukan perlawanan. Di tengah pertempuran terlihat Jason, Michael dan anak buahnya yang dapat membantai semua pasukan Adrian. Dan kini yang tersisa hanya Adrian beserta tangan kanannya saja. Kemudian Adrian mengancam akan menghabisi putri Jason jika mereka tidak berhenti. Alhasil Jason membuat kesepakatan kalau mereka akan membiarkan Adrian dan tangan kanannya pergi dengan pesawat asalkan putrinya dilepaskan. Hingga setelah si putri dilepaskan, Jason memberi aba-aba kepada putrinya lalu inilah yang terjadi.
Pada akhirnya Jason dan Michael dapat menghabisi Adrian beserta dengan tangan kanannya. Setelah itu Jason langsung memeluk putrinya dan sangat bersyukur karena si putri bisa diselamatkan. Tak lupa ia juga memberi kabar kepada si istri tentang putri mereka yang berhasil diselamatkan. Terlihat si istri yang sangat bahagia karena semua masalahnya telah selesai. Tamat. Terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.